Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Abi akan menyampaikan satu kisah yang menarik, dan mudah-mudahan dari kisah itu kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah agar kita dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini Abi ambil dari kitab Mawa'idul Usfuriyah yang dikumpulkan oleh Hadratus Syekh Muhammad bin Abi Bakar yang masyhur atau yang terkenal dengan Syekh Usfuri. Kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis yang hadis ini muttasilan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Usfuri ini sanadnya bersambung sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan ada cerita atau kisah yang berkaitan dengan hadis tersebut. Rasul bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abdullah bin Umar, anak atau putra dari Umar ibn al-Khattab. Beliau mengatakan, Rasul bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimuna, orang-orang yang memiliki kasih sayang, sifat penyayang. Yarhamuhumur Rahman, ia menyayangi orang lain, menyayangi makhluk Allah, maka Ar-Rahman, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, orang-orang yang memiliki sifat penyayang akan disayang oleh yang maha penyayang, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian di bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala atau malaikat-malaikat Allah yang ada di langit, yarhamkum man fis sama, akan menyayangi kalian, ya, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Kaitan dengan hadis ini, maksud dari hadis ini bahwa kita sebagai sesama makhluk Allah haruslah memiliki sifat kasih sayang, menebarkan cinta kasih, menebarkan kebaikan dan kemanfaatan kepada makhluk yang lainnya. Jangan sampai kita merusak diri kita, merusak lingkungan kita, merusak ekosistem yang ada, dan bahkan merusak bumi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak sekali kerusakan-kerusakan, telah nampak kerusakan-kerusakan baik di darat maupun di lautan, disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ini yang harus kita hindari. Kita harus meninggalkan
kita harus menjaga diri kita dari sifat-sifat perusak. Karena itu, perbuatan merusak tersebut dapat mengganggu orang lain, termasuk juga mengganggu makhluk yang lain. Dikisahkan di sini, An Umar radhiyallahu taala anhu kana yamshi fi sukakil Madinah. Suatu hari Umar ibn al-Khattab berjalan-jalan di pasar kota Madinah. Fara'a sabiyan kana fi yadihi usfuran. Umar melihat ada seorang anak kecil yang sedang memegang seekor burung pipit. Wa kana yal'abu bihi, dan anak kecil ini mainkan burung tersebut. Kita tahu anak-anak kecil biasanya suka memainkan burung. Dalam hal ini burung pipit, diikat kaki burung tersebut lalu diterbang-terbangkan. Ketika burung tersebut mau terbang, ditarik kembali dan seterusnya. Maka kejadian tersebut dilihat oleh Umar ibn al-Khattab. Farahama Umar, dan Umar merasa kasihan, merasa simpati atau tidak tega melihat seekor burung yang diikat kakinya lalu diterbang-terbangkan, dimain-mainkan oleh anak tersebut. Tetapi Umar pun tidak marah, Umar pun tidak memukul anak kecil tersebut. Nah, ini yang harus kita pelajari, cara menegur orang yang bersalah. Ya, tidak serta-merta ketika kita melihat satu kezaliman, ketika kita melihat satu kemungkaran, langsung kita hajar, langsung kita pukul. Jangan. Ada strategi dakwah di dalam kita mengajak orang lain. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah orang itu ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan hikmah, dengan pelajaran, dengan mau'idah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, kalaupun harus berdebat, debatlah dengan cara yang baik. Jadi ada cara-cara tersendiri di dalam kita berdakwah. Termasuk yang dilakukan oleh Umar ketika melihat ada satu kemungkaran, ada satu keburukan, Umar tidak langsung memukulnya atau tidak langsung menganiaya anak tersebut, melainkan apa yang dilakukan Umar, fashtarahu minas sabi. Umar membeli burung tersebut dari anak kecil. Dipanggil anak tersebut, lalu dibeli oleh Umar burungnya. Fa'atiqahu, setelah dibeli oleh Umar, kemudian dibebaskan, dilepaskan ikatan tali di kakinya, kemudian dibebaskan. Falamma tuwaffa Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian suatu waktu Umar wafat. Ya, setelah kejadian itu atau beberapa waktu kemudian Umar wafat. Rahu jumhuru fil manam. Di sini para ulama dari kalangan sahabat-sahabat Nabi, rahu fil manam, menyaksikan, melihat Umar dari mimpi mereka. Penjelasan apakah mimpi bisa dijadikan rujukan dalil hukum? Bisa saja. Akan tetapi siapa dulu yang bermimpi? Penjelasannya tidak bisa Abi jelaskan di waktu yang singkat ini, karena Abi ingin memfokuskan kepada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Adapun pembahasan tentang mimpi dari seseorang, apakah bisa dijadikan rujukan hukum? Ada kesempatan yang lain, insya Allah akan Abi jelaskan.
ada ulama, ya, jumhur ulama atau banyak ulama dari kalangan sahabat, mereka melihat fil manami di tidur mereka. Fasa'aluhu an halihi, mereka bertanya kepada Umar tentang keadaan Umar di dalam kubur. Faqalu, mereka bertanya, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Qala, Umar menjawab, ghafarali wa tajawazu anni, Allah telah mengampuni diriku dan memaafkan kesalahan-kesalahanku. Qalu, para ulama ini bertanya kembali, bi aisya'in, atas landasan apa atau atas dasar apa Allah mengampuni dan memaafkan kesalahanmu? Bijudika, apakah karena kedermawananmu? Au biadlika, ataukah karena keadilanmu? Au bizuhudika, atau karena sikap zuhudmu? Qala lamma wada'tumuni fil qabri. Umar ditanya oleh ulama dari kalangan sahabat Nabi, karena Umar menjawab setelah ditanya bagaimana keadaanmu di dalam kubur. Umar menjawab, Allah telah mengampuni dosa-dosaku, memaafkan kesalahan-kesalahanku. Maka ulama ini dari kalangan sahabat tersebut bertanya kembali, kenapa atau atas dasar apa Allah mengampuni kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu? Maka kita tahu, para hadirin dimuliakan Allah, kedudukan Umar ibn al-Khattab tentunya derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Di samping beliau termasuk sahabat khulafaur rasyidin, termasuk sahabat yang gigih dalam membela agama Allah. Umar juga telah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk min ahlil jannah. Tetapi dari kisah ini bahwa Umar ibn al-Khattab ia masuk surga bukan karena keadilan atau dimaafkan kesalahannya bukan karena adilnya, bukan karena sifat zuhudnya, bukan karena kedermawanannya. Tetapi kata Umar ibn al-Khattab, ketika wada'tumuni fi qabri, ketika kalian meletakkan diriku di dalam kubur, wasatartumuni biturabi, dan kalian menutup diriku dengan tanah, wataraktumuni wahidan, dan kalian meninggalkan diriku satu demi satu pergi, fadakhala alayya malakani, maka datanglah kepadaku malakani, dua malaikat. Yang dimaksud adalah malaikat Jabaniyah, malaikat Nukar dan Nakir. Muhibani, dua malaikat ini gagah perkasa, toro akli, terbang akalku, hilang akalku. Ketika datang dua malaikat ini, malaikat Jabaniyah yang sangat-sangat kita tahu bagaimana malaikat Nukar dan Nakir bertanya kepada orang-orang di dalam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, man ikhwanuka, dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Andai kita bisa menjawabnya, maka diberikan nikmat di dalam kubur tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ketika ditanyakan man rabbuka kita tidak mampu menjawabnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk menyiksanya dengan azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dengan siksaan di dalam kubur. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari azab di dalam kubur. Karena kita tahu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulut kita nanti akan dikunci oleh Allah karena mulut terlalu banyak hina, terlalu banyak berdusta, terlalu banyak menipu sewaktu hidup di dunia. Tetapi Allah jadikan tangannya nanti akan berbicara, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi, termasuk di dalam kubur kita. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, jangan sampai kita melanggar perintah-perintah Allah, jangan sampai kita
melakukan tindakan-tindakan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadirin yang dimuliakan Allah. Kata Umar ibn al-Khattab, datanglah dua malaikat yang gagah perkasa sampai membuat akalku hilang. Warta'atu mafasili min haibatihima. Gemetar sendi-sendiku ketika melihat kegagahan mereka. Wa akhadhani wa ajlisani, dan mereka menarik diriku atau memegangi diriku, wa ajlisani, dan mereka berdua mendudukkan diriku, wa arada, dan mereka berdua menginginkan ayas'alani, ya, bertanya kepadaku. Ya. Umar ibn al-Khattab didudukkan, diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat ini. Di saat itu fasami'tu nidaan minal hatif, maka aku mendengar suatu suara, ya, memanggil-manggil atau mengeluarkan suara hatif. Hatif bermakna, hatif itu ada suaranya tapi wujudnya tidak ada. Nah, maka di kamus bahasa Arab, hatif itu juga ada yang mengartikan adalah handphone. Ada suaranya tapi tidak ada wujud yang berbicaranya. Itu hatif. Yang dimaksud di sini wallahu a'lam, tapi ini suara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasami'tu nida'an minal hatif, maka aku telah mendengar suara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara tersebut mengatakan, utruka abdi, tinggalkanlah oleh kalian berdua abdi, hambaku ini. Wala tukhawwifahu, janganlah engkau membuat takut ia, janganlah kalian menakut-nakutinya. Fa inni rahmatuhu, karena sesungguhnya diriku mencintainya, menyayanginya. Wa tajawaztu, dan aku memaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Li'annahu rahama usfuran fid dunya farahmatuhu fil uqubi, karena hambaku yang satu ini memiliki sifat penyayang kepada burung pipit di dunia, maka sekarang di akhirat, di dalam kubur, aku menyayanginya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini kita ambil hikmah pelajarannya bahwa Umar ibn al-Khattab, seorang hamba Allah yang memiliki sifat penyayang, memiliki sifat kasih sayang, kasihan kepada seekor burung pipit yang dianiaya, ditangkap anak kecil, dimain-mainkan olehnya, lalu dibeli oleh Umar dan dibebaskan. Perbuatan yang semacam itu yang terkadang menurut kita sepele, tetapi mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita berbuat kebaikan kepada sesama manusia, berbuat kebaikan kepada orang lain, tentunya pahalanya lebih besar dibandingkan itu. Oleh karena itu, Abi mengingatkan kepada pribadi Abi, keluarga Abi, dan para pemirsa, para pendengar yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tebarkan kebaikan, kita tebarkan cinta kasih, kita tebarkan senyuman kepada orang lain. Jangan sampai keberadaan kita membuat orang lain tidak nyaman. Jangan sampai keberadaan kita menyakiti orang lain. Kita ciptakan diri kita yang nyaman dan orang lain nyaman dengan kehadiran kita. Jangan sampai dengan hadirnya kita justru menambah masalah bagi orang lain. Tetapi sebagai seorang muslim, kita harus banyak memberikan manfaat, yang salah satunya kita hidup saling berkasih sayang karena Allah, dan jangan sampai kita menyakiti mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Salah satu bentuk penjagaan diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah sifat kasih sayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan sifat kasih sayang kepada kita
dan juga kepada keluarga dan saudara-saudara kita semuanya. Tubu ilallah bidzikril maut. Mari kita bertobat kepada Allah dengan banyak-banyak mengingat kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.